dari program studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat krusial dan relevan tentunya dengan realitas pendidikan kita saat ini. Ya, kita akan membahas mengenai etika penggunaan AI oleh guru di abad 21. Seperti yang kita tahu nih teman-teman, bahwasanya AI ini tuh bukan lagi fiksi ilmiah. Dari gawe di tangan kita hingga sistem kompleks di balik layar, AI telah meresap ke berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalam dunia pendidikan. Munculnya AI seperti ChatGPT, Google Gemini telah mengubah landscape pendidikan secara fundamental. Namun, di balik segala potensi kemudahannya, penggunaan AI ini juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan etis yang mendalam, terutama bagi para pendidik. Bagaimana guru dapat memanfaatkan AI secara optimal tanpa harus mengorbankan nilai-nilai etika? Lalu, bagaimana juga kita bisa memastikan teknologi ini menjadi alat pemberdayaan, bukan menjadi sumber masalah baru? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya telah meriset 3 artikel di jurnal internasional. Tapi sebelum saya menjawab, bagi teman-teman yang mempunyai jawaban, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi di artikel yang pertama dengan judul Ethical and Pedagogical Implication of AI in Language Education and Empirical Study at Yale University. Nah, jadi di artikel ini tuh secara keseluruhan ternyata para guru sudah memiliki kesadaran awal dan memiliki persepsi yang cukup tinggi terhadap penggunaan AI secara etis dalam pengalaman mengajar mereka. Namun, meskipun demikian, masih terdapat beberapa masalah etika yang krusial. Pertama adalah mengenai privasi data, keamanan, dan persetujuan. AI mengumpulkan banyak data dari siswa, sehingga untuk menjaga informasi sensitif dan memastikan transparansi penggunaan data menjadi sangat penting. Kedua, adanya kekhawatiran terkait bias komputasi dan keadilan. Penilaian yang didorong AI berpotensi dapat memperkuat atau justru memperburuk kesenjangan yang sudah ada di antara siswa. Ini menyoroti bagaimana AI jika tidak diatur bisa menyebabkan diskriminasi tanpa disadari. Dan yang ketiga, adanya kekhawatiran tentang komersialisasi pembelajaran dan jurang pemisah antara pendidikan di rumah dan di sekolah tradisional. Meski demikian, para pendidik juga menyadari adanya solusi. Mereka menyarankan perlunya pelatihan siswa tentang penggunaan AI yang aman, regulasi lingkungan belajar, serta penggunaan detektor plagiarisme berbasis AI, dan reformasi sistem penilaian. Ini menegaskan bahwa peran guru tidak hanya mengintegrasikan teknologi, tetapi juga mendidik siswa untuk menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab. Guru dan siswa harus memiliki kesadaran tentang cara dan kebutuhan untuk memastikan penggunaan AI yang lebih aman dalam proses pembelajaran. Nah, oke teman-teman, jadi lanjut di artikel yang kedua dengan judul Methods the Application de la Intelligentsia Artificial, di mana penelitian ini tuh menyoroti bahwasanya AI dapat meningkatkan efisiensi pendidikan melalui personalisasi dan umpan balik instan. Nah, namun dibalik akan hal itu ternyata ada kekhawatiran etika yang signifikan, di mana guru itu khawatir tentang ketergantungan berlebihan pada AI, penurunan interaksi manusia dalam proses pengajaran, dan masalah kesetaraan dalam penilaian. Kontrol dan kesetaraan dalam penciptaan dan distribusi pengetahuan serta kekayaan intelektual di era digital merupakan isu yang sangat relevan ketika siswa atau bahkan guru sendiri mulai menggunakan AI untuk membuat konten. Apakah itu merupakan karya orisinal mereka dan siapa pemiliknya? Dari sudut pandang siswa, ada persepsi negatif seperti hilangnya kesempatan untuk melakukan aktivitas kreatif. Karena apa? Karena tugas AI yang terlalu kaku dan ketidakamanan dengan evaluasi otomatis, yang mungkin tidak menangkap nuansa seperti pelafalan atau aksen, yang menunjukkan AI dapat membatasi aspek penting pembelajaran manusia. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penggunaan AI dan penilaian kritis manusia untuk memastikan alat teknologi hanya melengkapi peran guru, bukan menggantikannya.
Mereka juga menyoroti kebutuhan akan pelatihan profesional guru dalam penggunaan AI yang etis dan kritis, serta memperkenalkan kerangka kerja seperti ini, integrasi multimodalitas, interaksi, literasi digital, dan pemikiran kritis untuk panduan implementasi AI yang bertanggung jawab. Oke teman-teman, jadi di artikel yang ketiga dengan judul Artificial Intelligence, Technologies and Ethics in Educational Process, Solution, Suggestion, and Results, di mana di artikel ini menjelaskan bahwasanya meskipun AI menawarkan keunggulan seperti pengalaman belajar yang dipersonalisasi dan bantuan dalam tugas administrasi, dimensi etika tidak boleh diabaikan. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa AI memiliki potensi untuk meningkatkan hasil belajar dan mengajar, khususnya dalam memastikan kesetaraan kesempatan dalam pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan teknologi ini di berbagai tingkat dan dimensi pendidikan secara hati-hati. Nah, jadi teman-teman, dari ketiga artikel tersebut kita dapat menarik benang merahnya secara jelas bahwasanya penggunaan AI dalam pendidikan khususnya oleh guru dapat membawa potensi yang sangat luar biasa untuk personalisasi dan efisiensi, tetapi juga sejumlah tantangan etika yang kompleks. Isu-isu seperti permasalahan data siswa, bias dalam algoritma, potensi berkurangnya interaksi manusia, masalah integritas akademik hingga kekhawatiran tentang kekayaan intelektual adalah beberapa hal yang harus dihadapi. Namun, ketiga penelitian ini juga memberikan harapan dan arah. Kuncinya adalah keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan penilaian kritis manusia. Guru harus terus-menerus meningkatkan kesadaran dan literasi AI, serta berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan dan reformasi sistem penilaian yang mempertimbangkan aspek etika. Peran guru di abad 21 semakin kompleks dan mulia. Kita bukan hanya penyalur ilmu, tetapi juga nahkoda untuk membimbing siswa menavigasi lautan informasi dan teknologi yang harus terus berkembang. Dengan pemahaman etika AI yang kuat, kita bisa memastikan bahwa teknologi ini benar-benar menjadi alat untuk jadi itu merupakan pembahasan mengenai ketiga artikel tentang AI dan guru, teman-teman. Nah, bagi teman-teman semuanya yang memiliki saran dan masukan bisa komen di kolom komentar, dan nanti dari saya akan mengirimkan artikel yang mungkin bisa teman-teman baca dan pelajari. Terima kasih.